apa hukumnya sholat bermakmum kepada imam Wahabi dan sholat di masjid yang orangnya Wahabi? Kalau bermakmum kepada imam Wahabi hukumnya sah tapi makruh, dan masih lebih baik sholat sendiri. Sholat sendiri lebih baik. Kalau ada pilihan, di sini masjid Babus Salam, lalu di dekat-dekat sini ada masjid Wahabi, maka ke sini. Mengapa? Kalau di sini maka hukumnya sunnah, tidak makruh. Kalau cuma numpang di masjidnya gak apa-apa, tapi kalau imamnya Wahabi, sholatnya sah tapi makruh. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tufah dan kitab-kitab lain, lebih baik sholat sendiri. Mengapa lebih baik sholat sendiri? Biasanya kalau imamnya beda akidah, jamaahnya agak khusyuk, berundel hatinya. Saya ini pernah pulang dulu tahun 2000 berapa ya, mungkin 2014 atau 13. Saya pulang dari ceramah di Jawa Tengah naik bis sampai di Surabaya. Subuh saya sholat di terminal ada musola. Ternyata imamnya gak baca basmalah, langsung alhamdulillah. Setelah itu gak baca kunut. Akhirnya hati ini gerundel. Apa gerundel itu? Jengkel. Waduh, kok ini imamnya ini. Setelah itu ingat, makanya kata para ulama, bermakmum kepada orang beda akidah itu makruh. Mengapa? Kita jadinya sholat tidak khusyuk. Padahal walaupun imamnya ahlus sunnah sudah sering gak khusyuk. Apalagi kalau imamnya Wahab, sudah gak khusyuk, jengkel lagi. 2 kali. Kita ini bukan kekhusyukan lah. Walaupun imamnya Aswaja gak khusyuk juga. Cuma walaupun gak khusyuk masih senang. Tapi kalau imamnya Wahabi sudah gak khusyuk, masih tambah jengkel. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Rama di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, mengenai hukum ini, Ustaz. Ada yang mengatakan kalau kita sholat di depan imam yang berakidah, ini lagi-lagi tuduhan saya, berakidah Wahabi, itu sholatnya bisa makruh, Ustaz. Lebih baik disarankan untuk kita sholat sendiri saja. Ini seperti apa hukumnya? Apakah ini benar atau ada penjelasan secara Ustaz? Jazakallah khair. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kalau mengikut pertanyaannya, bukan makruh, batal. Karena dia katakan salat di depan imam yang bermazhab Wahabi. Salat di depan imam dimanapun batal. Walaupun siapapun imamnya, sekalipun imamnya waktu itu Rasulullah SAW. Jadi salat tidak boleh di depan imam, tapi di belakang imam. Nah, pertama yang dimaksud dengan Wahabi ini apa? Ya, tidak jelaskan maksud Wahabi ini apa. Kalau yang dimaksud Wahabi adalah orang-orang yang sesat, yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, dan dari pemahaman As-Salafus Salih min hazil ummah, atau berpaham Khawarij, ya, seperti Abdul Wahab bin Rustum, itu kita katakan jangan sholat di belakangnya. Ya, jangan sholat di belakangnya, karena sholat di belakang yang imam yang lebih benar itu lebih baik, dan bahkan ada yang mungkin tak buat desah solat di belakangnya apabila mereka memang tidak keluar dari Islam, karena sebagian bid'ah itu membuat pelakunya keluar dari Islam, seperti Gulat ar-Rafidah. Tapi kalau maksudnya adalah Wahabi, yang dimaksud adalah yang mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya katakan bukan makruh, bahasa sunat muakkad, malah bahkan mesti diikuti. Karena yang disebut dengan makna ini Wahabi adalah konsep akidahnya Al-Quran dan Sunnah mengikut As-Salafus Salih.
tanpa ada ta'wil, tanpa ada ta'til, tanpa tashbih, tanpa tamthil. Ini akidahnya. Jadi akidah inilah yang lurus. Kemudian kalau beribadahnya tidak mau menambah modifikasi, kreasi dan modifikasi. Sebab apa? Karena Nabi sudah cukup memberikan ibadah yang diinginkan Allah dari kita. Apapun ibadah yang ingin Allah inginkan sudah cukup. Dalam hadis riwayat Abu Daud sudah disebutkan, apapun yang Allah perintahkan kalian lakukan, saya sudah perintahkan. Apapun yang Allah larang kalian lakukan, Allah sudah larang. Oh, tapi kan mikrofon tidak ada zaman Nabi bid'ah. Berarti antum gagal paham lagi gitu ya. Saya katakan mikrofon ini sunnah, bukan bid'ah. Sebab Nabi katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi seluruh masalah duniawi, seluruh yang baru itu adalah sunnah Nabi SAW. Apa sebab? Nabi bukakan pintunya. Bahkan Allah sudah rekomendasikan. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah ciptakan bagi kalian khayl, kuda, kemudian hamir, abghal, kemudian bagal, peranakan kuda dengan keledai, wal hamir, dan keledai untuk kalian jadikan kendaraan dan menjadi perhiasan. Dan Allah akan ciptakan lagi kendaraan-kendaraan lain yang belum kalian ketahui. Dalam hadis riwayat Al-Hakim At-Tirmizi dengan sanad hasan insyaallah taala, Nabi menyebutkan akan datang zamannya umatku menaik kendaraan dari dalam. Berarti seperti mobil, bemo, bajai, pesawat, jet dan sebagainya. Kita kendaraan dari mana? Dari dalam. Berarti ini sudah sunnah Nabi. Cuman tuan-tuan lambat aja memahami, itu masalahnya. Jadi sehingga dikatakan ini sebagai bid'ah. Enggak, itu sunnah. Karena antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oleh itulah para ulama menyebutkan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu adalah ibahah. Illa ma dalla ad-dalilu ala khilafih. Kecuali ada dalil yang berbeda dengannya. Makanya kalau ada yang mengharamkan sekolah seperti tadi, tanya apa dalilnya. Sebab hukum asalnya boleh sekolah di mana saja. Tapi kalau ditanya tentang tentang ibadah, ada yang menyuruh, tanya dalilnya, ada dalil menyuruh atau tidak? Karena hukum asalnya ibadah tak boleh, karena sudah lengkap. Karena kita beribadah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Sebab Nabi sendiri disuruh ikut yang diwahyukan, tidak boleh ikut keinginan orang yang tidak berilmu. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ittabi' ma yuha ilaika min rabbik wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Wahai rasul, ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu, jangan ikut keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh itu maka apa pertanyaan tadi? Salat di belakang imam yang Wahabi lebih afdal daripada salat yang bukan Wahabi. Dari yang makna ini, yaitu bila misalnya tanda-tanda Wahabi kan banyak disebutkan sekarang, misalnya tidak mau pakai akal katanya. Ya mana pula ada orang kalau tidak pakai akal tidak sah salatnya Ustaz ya. Karena wajib syar'i itu manutun bil akal, tidak mungkin tidak berakal. Cuman akalnya masih original katanya, belum pernah dipakai. Baguslah daripada akal yang sudah teruk, akal yang sudah banyak rusak, lebih baik yang masih ori gitu. Kaum muslimin dan muslimat, tidak ada kita yang tidak menggunakan akal. Cuman ada yang tahu menggunakan akal sesuai dengan katalog, ada yang main hantam saja sehingga akalnya rusak. Antum punya mobil tak pakai katalog, ya yang mobilnya bensin masuk nanti solar. Anak lelah juga deklas, tidak mau dia. Atau misalnya motor antum pakai oli samping, tapi tak diisi-isi. Atau yang tak pakai oli samping dibikin oli samping, dan mesti tidak campur bikin campur, tidak masuk. Oleh itu makanya akal orang ahlus sunnah wal jamaah itu adalah original memang, tidak dirusak. Tidak dirusak dengan yang lain. Makanya digunakan menurut katalog yang Allah tentukan, bahwa wahyu lebih hebat dari akal. Maka ketika berhadapan wahyu dengan akal, akal harus mengalah. Jangan dikalahkan wahyu dengan akal.
Berarti nanti teruk akal ini, dipaksakan masuk. Alhamdulillah, akal ahli sunnah itu lebih luas. Sebab apa? Dia bisa menerima semua wahyu. Akal yang bukan ahli sunnah sempit. Sebab sehingga sebagian diterima, sebagian ditolak. Ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah akalnya luas. Sejak zaman Nabi lagi sampai hari ini, akal ahli sunnah itu luas. Semuanya masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Tapi yang ahli bid'ah banyak yang tak masuk akal. Apa sebab? Karena sudah banyak rusaknya, sudah banyak isi yang macam-macam, sehingga terjadi kontradiktif di dalamnya. Alhamdulillah, seperti kata kalau tadi Sa'ilmi mengatakan laisa kamitslihi syai'un, ini bisa dibawakan kepada semua sifat. Kita katakan laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitsli nuzulihi nuzulun, walaysa kamithli basarihi basarun, walaysa kamithli ilmihi ilmun, walaysa kamithli qudumihi qudumun, walaysa kamithli maji'ihi maji'un, walaysa kamithli istiwa'i istiwa'un, walaysa kamithli dahikihi dahikun, walaysa kamithli yadihi yadun. Selesai masalah semuanya. Sehingga tidak ada yang ditolak dan tidak ada tashbih dan tajsim. Cuman masalahnya tadi masuk sebelum wahyu masuk rumus-rumus yang disalin dari Ocu Aristoteles, ya, lalu dimodifikasi menjadi filsafat Islami namanya. Sama dengan orang yang mengatakan ada musik Islami semacam itu. Oleh sebab itu ikhwani fillah, kalau yang dimaksud adalah Wahabi yang seperti ini, insya Allah tidak makruh solatnya, tapi dianjurkan karena mereka menerapkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau maksudnya yang suka ngapirkan orang dengan sembarangan, ini kalau dimaksudkan Syekh Muhammad Ibrahim yang suka sembarangan mengapirkan orang, ini dusta, dusta, dan dusta. Karena bukunya silakan dibaca. Kalaupun nanti ada ungkapannya yang dipahami seperti itu penyimpangan pemahaman. Karena diambil dari orang yang memusuhi beliau memahaminya, sehingga perkataan saya sendiri, kalau yang suka akan ditafsirkan dengan tafsir yang benar. Tapi kalau tidak suka bisa nanti ditafsirkan dengan yang lain-lain. Oleh sebab itu, maka kalau itu yang dimaksud Wahabi, tak zikir bersama, tidak bertagawul istighasan, tidak salawatan dan sebagainya. Ya, istighasah ada, salawat ada, tapi tidak istighasahan dan sebagainya, tidak haulan dan sebagainya. Kalau itu maksudnya bukan makruh, tapi justru dianjurkan. Dan anehnya nanti kaum muslimin, kalau ini dipakai oleh Ahlus Sunnah di Indonesia, nanti naik haji dan umroh payah mereka. Nanti meragu-ragukan sah tidak solat kami di belakang Wahabi, karena imamnya semua itu Wahabi. Dan kira-kira kalau sempat diundang misalnya Syekh Sudes ya ke masjid kita di Riau ini, apakah Masjid Raya An-Nur atau Masjid Islamic Center atau di Rahul dan sebagainya, kira-kira mau tidak mereka melihat Syekh Sudes jadi imam ya? Kalau enggak, kira-kira apa tanggapan kita? Kalau boleh, kira-kira mereka solat diulang kembali atau tidak? Allah musta'an. Maka jangan dipersempit yang luas kawan. Terima kasih dan mohon maaf. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya.